Oke, baik. Jadi Placenta kali ini saya sangat antusias sekali untuk melakukan syuting hari ini. Jadi jangan sampai kelewatan untuk episode Placenta kali ini di Placenta Podcast penuh talenta. Bridging. Bumper. Oke, jadi sekarang kita sudah kehadiran salah satu alumni dari Stikas Bina Sada Bali. Alumni pertama Stikas Bina Sada Bali. Saya ulang, alumni pertama Stikas Bina Sada Bali. Masuknya kuliah di tahun 2007, kemudian tamat di tahun 2012, sudah jelas ya. Jadi dari S1 keperawatan lanjut ke profesi nurse, jadi tamatnya di 2012. Kita sambut dengan meriah, tepuk tangan 2000 orang yang ada di sini. Selamat datang Dharma, Halo. welcome back. Hai, welcome back home. Selamat datang di Placenta. Oke. Saya Dharma, angkatan pertama dari Stikas Bina Usada Bali. Kaget sekali punya gedung kampus yang megah. Iya. Dulu kita masih gabung sama Triatma Mulia. Betul, di awal itu Di awal. masih bergabung ya. Ya. Sekarang terakhir saya kesini 2014, masih registrasi ijazah. Legalisir. Nyari-nyari ya ASN lah bahasanya kalau kerennya sekarang. Oke. Ya begitu sekarang diundang lagi ke sini di acara Placenta Stikas Bina Usada. Iya, oke. Terima kasih Dharma sudah mau hadir di sini. Jadi Sobat Binus juga harus tahu bagaimana Dharma sebagai seorang perawat yang juga menjadi entrepreneur. Jadi bukan main-main entrepreneurnya, sampai-sampai ada beberapa petugas yang harus datang. Artinya banyak yang bisa diceritakan gitu ya, banyak yang ceritakan. Oke, kita sebelum masuk ke bagian entrepreneurnya, kita nostalgia dulu. Jadi sebelum saya tahu bahwa Dharma ini adalah alumni Stikas Bina Usada, kita sudah sempat berinteraksi ya, Benar. sudah bekerja sama istilahnya ya. Dulu Dharma kan jualan juga di jualan baju, Benar. celana, jam. Saya juga sempat jualan dan cari barangnya di Dharma. Jadi dulu kita kan komunikasinya lewat HP dulu, Benar, terus lewat ketemu cari barang dan itu gimana ya ceritanya? Kok bisa? Ya masih abu-abu ya waktu itu, ingat nggak inget ya waktu itu Pak Dwi kalau nggak salah kita ketemuan di KFC. KFC, Ya KFC yang di Gatsu depan Jeko sekarang. Iya. Itu kita ketemuan Pak Dwi kerjasama sama saya Pak Dwi waktu KMB nawarin buku KMB karena Pak Dwi waktu itu masih di UNUD ya. Iya, Masih di masih UNUD, kuliah. masih kuliah, kita sama-sama kuliah. Mm-mm. Karena nawarin ada nyari buku, akhirnya kita ya seringlah berkomunikasi waktu itu. Betul. Nah kagetnya saya masih kuliah, Pak Dwi kan karena duluan dia kuliah, Benar. ketemulah di sini. Di sini. Ketemunya di kampus ini. Lah, kayaknya kita pernah ketemu ya gitu. Wah, gak nyangka banget bisa Bener. ketemu lagi di. Circle-nya itu kalau dibilang kayak masih kecil ya. Iya, Nah, benar. masih Ternyata kecil. ruang lingkup kita masih kecil ya. Masih kecil. Tapi sekarang jangan salah. Ruang circle-nya Dharma sudah jauh berbeda dibandingkan saya. Nanti kita dengerin ya. Circle-nya sudah sampai di mana aja nih circle-nya. Tapi sebelum itu kita lanjut di nostalgianya. Dulu kan ada, setahu saya yang waktu saya baru masuk di sini kan 2012. Dulu. Saya baru tamat dapat di sini diterima. Belum sempat berinteraksi sebagai dosen dan mahasiswa. Dan waktu itu Dharma sedang profesi, benar ya? Ada 5 orang Bener. Kita 5 orang dan saya cowoknya sendiri. Ya. Ini luar biasa ya, karena Dharma adalah salah satu orang yang percaya untuk melanjutkan kuliah di Stikas Bina Usada Bali. Benar. Angkatan pertama. Kenapa? Nah, kalau dari kembali lagi flashback ya. Ah. Dulu tamat SMA itu saya 2006. Iya. 2006. Oh, berarti kita seangkatan dong? 2006 saya istirahat dulu. Jualan lagi. Waduh, memang jualan tiada henti. Nah, jualan karena masuk
sambil jualan sambil nyari angkatan waktu itu. Nyari angkatan karena berapa kali nggak dapet. Di 2007 saya karena jualan koran kan sering baca pagi-pagi, kayak eksekutif lah. Baca koran pagi-pagi karena saya jualan. Tapi sekarang eksekutif kan? Iya. Lihatlah iklan Bina Usada Bali di koran waktu itu kalau nggak salah Bali Pos. Ya. Coba bilang sama orang tua, boleh nggak kuliah di sini? Tuh. Ke kampus masih 50-50 nih. Gitu. Antara mau belajar apa enggak? Karena melihat situasi kampus Setikas sama Dharma Mulia kan jauh tuh. Iya, berbeda jauh. Sebelumnya saya sudah ke Poltekkes, sudah ibaratnya mau nyari D3 cari yang negeri dulu. Ya benar-benar kelihatan kampus ada aura. Sudah ada aura kampusnya gitu ya. Untuk kesehatan. Ini benar nggak? Saya nanya berapa biaya waktu itu ketemu sama Bu Komang, Bu Wahyu. Ditanyain, saya nanya ya untuk biaya ya waktu itu masih kompetitif. Benar-benar kompetitif dari kampus lainnya gitu. Akhirnya saya beranikan diri untuk daftar dan tes. Waktu itu tes berbanyak loh. Oh iya? Berbanyak. Berapa orang? Kalau nggak salah satu kelas itu ada 35 kalau nggak salah. Pokoknya satu kelas tuh full. Full. Bukan bersembilan ya. Iya benar. Ya, banyak. Nah, banyak nih antusias ikut. Diterima, saya daftar, saya bayar. Waktu itu masih bisa cicil. Sekarang juga masih cicil kok. Masih bisa. Itu kebijakan Bu Komang waktu itu dicicil untuk biaya kalau nggak salah berapa ya 16 ya. Waktu itu. Ya waktu itu cicil sampai pokoknya dia nyicilnya bilang sampai selesai lah. Itu akhirnya beranikan diri ya benar-benar 100% lah tes di Bina Usada Bali. Eksekusi berlian, masuklah mulai perkuliahan pertama. Maksudnya kita nggak ada ospek loh. Oh iya, angkatan pertama nggak ada ospek? Itu spesialnya angkatan pertama. Spesialnya angkatan pertama nggak ada ospek. Nggak ada ospek ya? Nggak ada ospek. Kakak kelasnya siapa dong gitu ya? Benar. Orientasi. Paling orientasi kampus ini kampusnya kita. Kita masih bergabung dalam di sini sama Treatment Mulia. Dulu pakaian kita masih bebas. Maksudnya kayak kuliah-kuliah di kampus Udayana lah. Maksudnya pakaiannya bebas rapi. Gitu. Baru masuk kelas itu 9 orang. 9 orang. Wow. Kita dijejer dalam bangku, kita jejer bentuk U. Jadinya kalau kalian ngantuk kelihatan. Ibaratnya saya kuliah selama 4 tahun itu benar-benar privat. Benar-benar kuliah privat selama 4 tahun. Sama dosen undangan, dosen kita di sini benar-benar kita dididik, nggak ada kelewatan satu materi lain ya, karena benar-benar bersembilan, intens sekali. Spesial banget berarti untuk yang angkatan pertama. Benar, itu sangat spesial menurut saya. Kita punya adik kelas yang mulai seneng lah kita. Euforianya beda ya karena punya adik kelas bidan, dan bidan kan emang dari dulu vibe-nya emang bagus ya. Kita punya satu kelas ya dulu bidan angkatan pertama. Ya, cuma itu cewek-cewek aja kan. Nggak ada cowoknya. Kalau cowok kuliah ibaratnya gini. Kalau saya kembali lagi ke fashion. Kalau cowok itu ibaratnya habis pulang kampus nongkrong. Bener kan? Nongkrong sama teman-teman cowok. segeng ya. Itu kan gini. Nah, saya kuliah jauh. Nggak ada cowoknya. Nongkrongnya sendiri. Nongkrongnya kalau cowok-cowok sekarang kan nongkrongnya sendiri, diajak ngobrol. Kalaupun kita nongkrong sama cewek, kita nggak nyambung kan. Kita nggak nyambung. Kita mau
cap-cap nggak bisa, nggak enak sama ibu-ibu kan. Begitu Pak Dwi. Iya tentu. Pasti ada sisi yang berat juga dalam kondisi itu, ada sisi positifnya. Beratnya dalam artian harus menjaga stabilitas dalam satu kelas dengan jumlah yang terbatas. Bagaimana agar bisa tetap kuliah dan sampai tamat. Benar. Ini kan S1 kemarin tadi dibilang 9 orang, tetapi di profesi hanya 5 orang. 5 orang. Kira-kira temannya itu ada kabarnya apakah mereka tidak melanjutkan atau gimana? Nah, kalau setahu saya teman-teman yang lainnya yang nggak ikut profesi nurse itu satu mungkin kekurangan biaya ya. Kalau waktu itu 12 jutaan lumayan ya. 2012 12 jutaan karena kita yang benar-benar ngapain sih kita nggak nanggung lagi gitu. Kerja juga kan standarnya sekarang dari waktu itu harus nurse. Harus nurse, kalau escape aja kan nggak bisa kerja. Ya nyari kerja lah susah lah gitu. Tapi tidak memungkiri juga ada teman saya yang S1 tetap kerja cuma di klinik. Tapi sekarang kan nggak bisa pegang pasien kalau kondisi itu ya. Oke. Nah kemarin waktu di Profesi Nurse ada panggilan khusus katanya untuk angkatannya. Benar. Panggilannya apa ini? Power Rangers. Power Rangers karena berlima aja. Berlima. Benar, hanya berlima. Itu kita kemana-mana emang berlima. Berlima aja. Buat tugas pun berlima. Dan kita difasilitasi sama ke kampus kemanapun. Ya, misalnya kerja kelompok di sini. Dosen juga nyaraninnya ke tempat yang maksudnya interaksinya bagus. Gitu. Untuk praktek ke mana ya waktu itu ya kalau nggak salah masih di area puskesmas ya. Kita dijadiin satu tempat, bukan dipencar lagi kan. Karena berlima. Kita diskusinya memang berlima, berenam lah sama dosen. Jadinya bener-bener waktu itu kita di privat dari awal sampai akhir 2012 sampai tamat tuh benar-benar emang di privat. Dosennya juga baik, ya dia baik, welcome dan menerima saya sebagai mahasiswa yang paling bandel. Kelihatan bandelnya enggak? Iya, paling bandel karena cowok ya, karena cowok satu-satunya waktu itu. Bener kalau Pak Wira sama Pak Arte tahu ya. Iya. Yang paling berkesan siapa dosennya? Bu Rati masih di sini ya. Bu Rati sudah ke Untrim kebetulan ditugaskan. Gitu. Bu Rati masih benar-benar kita diundang ke rumahnya untuk bimbingan. Benar-benar pokoknya kekeluargaan karena berlima ya. Kalau satu kelas berbanyak mungkin kan beda ya. Kita diundang, ayo sini main ke rumahnya, kita diskusi. Iya, kalau 40 kan nggak mungkin undang semua. Undang semua, gitu. Iya. Oke, jadi itu mungkin sedikit informasi pengalaman, karena yang penting di sini adalah pesannya dari Kak Dharma ini kita tahu bahwa kepercayaan yang diberikan oleh Kak Dharma di tahun itu membuahkan Stikas Binasada yang tahun ini. Benar. Dan yang seterusnya ke depannya. Jadi terima kasih melalui podcast ini, kita ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kak Dharma karena sudah percaya dengan Stikas Binasada Bali untuk melanjutkan pendidikannya. Berarti sekarang kan sudah profesi nurse. Sudah profesi nurse. Sudah sempat bekerja sebelumnya? Sebelumnya 2014 ya. 2014. Lagi-lagi dari tamat. Lagi-lagi dari tamat itu 2012 ke 2014 itu bukan jarak yang dekat ya. 2 tahun. 2 tahun. 24 bulan. Iya, benar 24 bulan itu saya nggak bekerja. Cuma jualan dan masih mencari peluang untuk bekerja. Waktu itu ketemu ada pelatihan hemodialisa di Sanglah. Dan kebetulan lagi harusnya regulasinya itu nggak boleh umum. Dari luar. Harus rekomendasi dari tempat kerja, rumah sakit bekerja. Karena setelah keluar dari sana harus bekerja. Harus digunakan ilmunya. Harus diaplikasikan. Ya, harus diaplikasikan. Begitu jadinya waktu itu saya masih bisa
bernego karena angkatan masih sedikit. Saya angkatan ke-7 di pelatihan HD-nya. HD-nya. Waktu itu peminatannya nggak begitu banyak. Kebanyakan dari Sanglah yang masih pelatihan waktu itu. Karena pegawai Sanglahnya langsung. 2013-14 tuh HD nggak begitu populer. HD nggak begitu populer. Benar. Belum tahu pendapatan terbesar rumah sakit itu dari mana. Karena regulasi pasien dari HD itu regulasinya harian dan berkesinambungan. Berkelanjutan terus gitu. Panjang prosesnya. Akhirnya saya lihat itu yang peluang bagus karena dari pribadi sendiri itu nggak mau sekarang ketemu pasien ini, besoknya ketemu pasien lain, berarti kan ilmunya berubah lagi. Ini pasiennya gini, berubah lagi. Ngulang lagi belajar, nambah. Nah, kalau saya pribadi enggak, maunya fokus sama satu tujuan. Belajarnya ini aja, emang khusus mendalami benar ke sana gitu. Iya, berarti untuk pathway gagal ginjal kronik udah paham betul berarti ya? Kalau itu ya masih setengah-setengah lah. Oke. Low profile nih. Oke. Jadi Sobat Binus harus tahu juga. Jadi salah satu memang di bidang keperawatan untuk diperawat hemodialisa, jangka waktu untuk pasiennya hemodialisa itu cukup panjang, menyesuaikan juga dengan usianya. Benar. Dan juga kalau di tahun-tahun ini angka untuk hemodialisa juga kecenderungan meningkat. Oke. Jadi salah satu peluang untuk nanti jika memang mau concern di bidang hemodialisa, ikutilah pelatihan hemodialisa terlebih dahulu. Ini karena inspirasi. Karena itu lagi, suatu kalau mau masuk hemodialisa itu nggak boleh nggak pelatihan. Betul. Syaratnya itu. Kenapa? Dari Profisiners kan ada peminatan. Betul. Kalian bisa memfokuskan mau kemana gitu. Kalau misalnya fokus mau ke hemodialisa, peminatan hemodialisa. Nanti bekerja di rumah sakit kan udah ada basic peminatannya dulu. Pasti kan pas wawancara ditanyain basicnya peminatannya kemana? Antara ICU, operasi, HD, UGD, nah, kan gitu. Jadinya kalau ke HD itu menurut saya pribadi itu peluangnya besar sekali. Nah, untuk peminatan, untuk pelatihan lagi cuma harus ada rekomendasi rumah sakit. Untuk saat ini ya. Saat ini. Salah satu juga kalau di HD jam kerjanya lebih pendek ya. Jam kerja lebih pendek. Karena dia durasi untuk terapinya hanya 4 jam. 4 jam. Jadi setelah itu jadi shiftnya akan bertukar. Jadi langsung pulang. Ya, efektif ya gitu. Kalau jam pulang itu kita jam 6:30. 6:30. Startnya yang pagi ya. 7:30 biasa, normal jam 7:30. Kita pulangnya kalau tergantung rumah sakit lagi. Benar. Kalau misalnya ada absensi, itu pulangnya jam 1:30. Kalau enggak, kita jam 12 sudah selesai. Sudah bisa selesai. Acara udah bebas. Asik. Itu perbedaannya yang di HD. di Kalau di Poli kan masih menunggu sampai setidaknya jam 12 atau jam 12:30 atau jam 1 tergantung juga dari rumah sakit ya. Oke. Katanya infonya sempat jadi kepala ruangan. Benar, jadi PLT kepala ruangan waktu itu sebelumnya karena S1 emang benar-benar dipertimbangkan kan. Betul. Di rumah sakit swasta itu masih terbatas ya. Terbatas. Kepala ruangan karena banyak PR yang harus dikerjakan. Sebelumnya kan kepala ruangannya masih D3. Sudah usia lah. Maksudnya udah lama nggak mau upgrade, entah apa ada apa kan kita nggak tahu. Kemauan sih kemauan karena itu kita kembali ke IT. Itu program semua udah kita disediain, kita input pasien. Input pasien itu setiap hari, pasien pagi, pasien siang, kita harus input hari itu juga. Kalau enggak beban kerja kita berkelanjutan lebih panjang. Gitu. Oh iya benar, karena ketunda. Jadi numpuk terus sampai ke belakang. Oke. Jadi akhirnya dengan bantuan Dharma ada program baru. Akhirnya progres yang dari 2017 sampai 2019 itu saya kerjain benar-benar
pure kerjain selama 3 bulan. Kita input pasien karena sebelumnya kan manual dari buku. Karena regulasi baru harus input pasien karena ada pasien yang HD udah 20 tahun. 20 tahun. Ya, 20 tahun. 20 tahun ke belakang dong ngecek. Iya, jadinya kita harus daftarin dia kapan mulainya. Kita ada yang meninggal, kita harus manual, makanya kita input itu semua ke program. Jadinya pasien ini meninggal hari ini, kita harus input hari ini. Itu meninggalnya di mana? Misalnya kalau misalnya hari ini dia meninggal, orang keluarga harus infoin ke rumah sakit. Bener. Nah, karena kalau HD itu kan seminggu 2 kali. Regulernya itu 4 sampai 10 jam per minggu gitu. Jadinya kalau misalnya hari ini kalau enggak keluarga yang ngasih kabar, kita yang nelpon. Kenapa hari ini enggak HD? Enggak datang. Ya, enggak datang. Keluhannya kenapa? Takutnya ada traveling kan. Traveling atau opname di rumah sakit lain atau meninggal. Kalau misalnya traveling atau cuci di tempat lain, tetap kita input juga. Maksudnya ibaratnya kita datanya itu sinkron ke semua. Misalnya rumah sakit Sanglah kita ada datanya. Kita klik aja rumah sakit Sanglah itu udah semua ada. Oke. Ya berbedanya lagi kalau di HD hubungan kedekatan antara perawat dan pasiennya jauh lebih kuat juga ya, karena interaksinya setiap 2 minggu. Setiap dua kali seminggu tuh pasti akan ketemu, pasti akan ngobrol juga. Komunikasi terapeutik juga pasti akan dijalankan di sana. Oke, luar biasa memang kalau di HD ya. Iya. Saya nih udah nggak sabar sih sebenarnya mau masuk ke entrepreneurnya nih. Ke entrepreneur. Entrepreneurnya karena pada zaman itu secara kuliah kan tidak ada mata kuliah entrepreneur. Belum ada ya. Waktu itu belum. Pak Dwi waktu itu belum sama sekali karena masih berfokus ke perawatan semua. Perawatan semuanya. Jadi untuk ke entrepreneur itu mungkin saya masih lupa, mungkin ada part-partnya cuma nggak begitu khusus. Kayak sekarang Pak Dwi kan tadi cerita emang ada mata kuliah entrepreneur. Khusus untuk membahas entrepreneurnya tersendiri. Ya pada saat itu. Tapi spesialnya tentu Dharma ini mampu tetap berpegang teguh pada jiwa entrepreneur. Kenapa sih kok bisa sekuat itu jiwa entrepreneurnya? Kalau dari jiwanya sih emang dipupuk dari kecil ya. Ya. Orang tua itu bapak petani dan ibu jualan koran gitu. Akhirnya waktu kelas 5 SD kalau liburan ya, nyari uang jajan tuh jualan koran lampu merah di Tabanan. Lampu merah di Grogga. Iya. Yang bypass sekarang ya? Iya. Bypass Insinyur Soekarno. Iya, benar. Jualan koran, dapat selisih. Itu kalau masih ingat umur segitu sekitar tahun 93-an, kawan. Kawan. Toko kawan yang hype banget pada saat itu ya. Benar. Hype banget waktu itu, selisihnya koin kita main, rewardnya tuh di sana. Jadinya tertekan selisihnya tuh kita mau action apapun bisa, gitu. Akhirnya karena masih anak-anak, kalau tahu kehidupan sekarang bebannya berat, mungkin saya nabung dari kecil ya. Bener, dari nabung dari kecil, tahu dapat uang sekarang dihabisin pada saat itu ya. Kalau anak-anak sih gitu bikinnya. Kalau liburan sekolah, mungkin kalau masih yang ingat, yang tahu, yang pernah belanja sama saya itu saya waktu tahun 93-94 lah, kelas 5 SD kalau nggak salah. Kalau main di kawan tuh main dingdong. Iya benar, main dingdong. Pokoknya main game lah. Main game ya. Itu kawan juga kebetulan kan teman waktu SMP ya. Jadi di sana memang tempat menghabiskan waktu saat masih SD itu ya. Oke, terus waktu kuliah kan berarti juga dengan kegiatan entrepreneur. Berjualan dengan bahannya adalah baju, lalu ada jam. Kemudian sekarang ini beralih ke yang lain.
Boleh diceritain. Peralihannya kenapa akhirnya memilih di produk ini? Kalau mau sebut produknya juga boleh. Iya. Mau jualan di sini juga boleh. Produknya nggak dibawa sih. Kalau peralihan itu transisi dan peluang sebenarnya. Melihat peluang itu lebih jeli aja. Oke. Nah, hype-nya saat itu apa? Ya, yang dibutuhkan sama customer itu apa? Gitu. Ya. Kita Tahu kebutuhan pasar ya. Ya, tahu kebutuhan pasar. Waktu itu saya sama istri yang sekarang, saya Istri yang sekarang dulu ada. enggak sih. Oh, maksudnya. Dulu kan masih pacaran, jualan, Ya. masih tetap jualan. Dulu saya sebelum ketemu istri masih tetap di kampus itu sama bersembilan ini, saya jualan parfum. Parfum. Saya maklon parfum itu beli alkoholnya berapa, beli bibitnya berapa. Itu ngeracik sendiri? Benar, saya ngeracik sendiri. Jadi teman sembilan itu customer saya. Beli nggak beli harus beli. Beli pakai uang kas kelas. Jadinya modal waktu itu 300.000, jadi 600.000. Pokoknya berlipat. Saya beliin baju. Di luar masih online waktu itu, masih BlackBerry. BlackBerry ya, pakai grup BlackBerry ya. BlackBerry masih jualan. Akhirnya beralih ketemu sama istri 2012 ya. 2012 itu kita tetap jualan berdua. Dia kenal sama platform Shopee. 2012 Tahun dia 2012 udah di Shopee ya? Udah. 2012 dia kenal Shopee. Teman-teman yang lain masih main apa? Istri udah main Shopee, jualan pernak-pernik. Pokoknya ngambilnya di luar Bali lah. Ngambil Bali, di luar Bali. Karena Shopee waktu itu free ongkir sampai sekarang. Gitu. Jualan, beralihlah waktu itu ketemu istri yang diminta sama customer itu produk kecantikan. Nah, produk kecantikan yang sekarang namanya MS Glow. MS Glow ya. Yang namanya sebelumnya kan ada nama lain ya, nggak bisa disebutkan di sini. Gitu. Nama lain kenal sama itu 2017 eksekusi. Kayaknya eksekusi sama istri itu berani nggak berani karena tabungan saya juga bekerja, masih bekerja, tabungan nggak begitu banyak. Ya, tabungan nggak begitu banyak, kita eksekusi, berani nggak berani, berarti kalau kita eksekusi tabungan kita nol waktu itu. Bener, kita nol, ya udah kita eksekusi, berani nggak berani, dengan kekuatan dibantu dengan doa dari orang tua dan sekitarnya. Tentu. Saya sama istri juga sampai kondisi saat ini itu akhirnya eksekusi dengan MS Glow dan punya outlet, disuruh buka outlet. Waktu itu masih sonasi, tetap sonasi. Dari istilah sonasi juga ya? Iya, sonasi. Pengennya kan jualan di Bali. Di Bali ya. Karena saya berpikirnya itu masih gimana ya, peluang tetap kita gini ya, pikirin nantinya seperti apa, karena bukan uang besar, ya bukan uang kecil, ini uangnya besar sekali menurut saya. Waktu itu kita berpikir, ya eksekusi aja deh, gitu, daripada nanti keduluan sama orang. Udah mau eksekusi, udah bayar, mau dapat produk, nggak dikasih buka di Bali waktu itu. Gimana, dikasih pilihan? Iya, tantangan. Nah, kita 2017 pertama expand ke Lombok untuk MS Glow. Berarti MS Glow pertama di Lombok? Iya, 2017. Wow. Di Lombok itu pertama. Setelah ditauin penjualan kita bagus di Lombok, jadinya teman-teman di Bali ikut expand. Boleh? Boleh. Kita bertiga. Oke. Bertiga. Di sana kan ada 4 kabupaten. Kita bertiga dari Bali. Iya. Satunya dari sana. Memang asli sana. Iya, asli sana. Gitu. Oke. Boleh tahu mungkin modal perdananya untuk di MS Glow-nya pada saat itu? Pada saat itu kalau nggak salah 190 juta ditambah perintilan yang kecil sekitar 250 jutaan. 250 juta. Tahun 2017. Ya. Dan itu adalah hasil dari jualan-jualan. Iya, jualan-jualan dan ada beberapa
bantuan dari LPD. Ah, iya betul. Tetap saya nggak mau mungkiri karena Ya, bantuan betul, itu betul. kan benar-benar nggak 100% dari kita. Iya, gitu. tentu. LPD mungkin sobat Binus yang belum tahu, LPD adalah lembaga perkreditan desa. Gitu. Kemarin ngambilnya di mana? Saya dipercayakan sama LPD Ubung. LPD Ubung. Terima kasih LPD Ubung Iya. sudah membantu sobat Binus. Ya, karena saya sebelumnya kan nanya sama yang di rumah dulu. Di rumah ya beberapa penolakan ada gitu. Iya, dengan beberapa pertimbangan tentunya. Pertimbangan dan dari bank BUMN juga. BUMN waktu itu kita ditolak karena regulasi perputaran uang nggak begitu bagus. Oh, oke. Nah, untuk teman-teman adik-adik Binus yang mau berusaha, wajibnya kita harus mengelola uang itu dari sejak dini. Iya. Biar regulasi output input itu jelas. Jadinya kalau mau berusaha yang ditanya sama bank itu ya rekening koran kita. Harus jelas gitu. Begitu Pak Dwi. Oke. Berarti memang harus juga belajar mengelola dari skala kecil dulu setidaknya ya. Iya. Jadi misalkan dikasih uang bekal 1 juta 1 bulan, bagaimana metode pengeluarannya, apa saja yang harus bisa diperoleh. Oh, jangan sampai nanti kaget ketika dapat uang besar ya. Dapat uang besar itu kaget. Jadinya kita dapat uang dari 2 digit, 1 digit kita harus kelola 2 digit sama. Bank itu nggak tahu gitu, nggak peduli kita punya cash banyak. Nggak peduli. Yang penting gininya kita bagus di perputaran dari bank. Kalau mau nyari ambil uang, kredit ya, gitu. Ya, transaksi keuangannya jelas di sana dan lancar. Oke, kemudian kalau ini terkait di MS Glow-nya, berarti sekarang istilahnya ada di peringkat apa nih? Supaya sobat Binus terbayang. Kalau istri sekarang jadinya distributor ya. Jadi distributor untuk wilayah NTB. Ya. Di wilayah NTB. Ya. Istri ada sebagian di Lombok sama ke Sumbawa. Oh, ke Sumbawa juga? Ya. Wow, sampai berapa itu penjualannya? Apanya? Di sana, di penjualan produk di area timur NTB. Kalau NTB mungkin kalau yang nggak tahu ya, kalau saya banyak pertanyaan juga. Apa sih yang dibersihin sama NTB, sama Sumba? Orang-orangnya seperti apa sih? Banyak skeptis gitu ya? Skeptis ya. Tapi setelah saya ke sana, banyak kok gitu. Banyak yang perlu. Ya banyak yang perlu gitu. Dan penjualannya bagus gitu. Kalau Lombok, NTB, untuk NTB bagus. Untuk penjualan dari 2017 sampai sekarang masih bagus gitu. Oke. Wow. Masih mempercayakan sama MS Glow untuk produk kecantikannya. Produk kecantikan. Berarti selain di NTB ada lagi buka toko istilahnya? Di Lombok sama di sini ada kantor untuk CV. Untuk CV untuk distribusi kemana-mana. Kita buka kantor di Bung Tomo. Di Bung Tomo. Ya, sama buka toko kecil-kecilan lah, kelontong di kampung. Oh, selain MS Glow ada juga di kampung toko kelontong. Yang kelola? Ada staff. Oh, ya, staffnya udah banyak. Staff di kelontong, staff di Bung Tomo, staff di Lombok juga. Wih, jadi bos ya, jadi bos. Lebih baik jadi bos. Ya, benar jangan. Sekecil-kecil seperti kata Bob Sadino, benar ya? Sekecil-kecilnya usahamu, kau adalah bosnya. Benar. Ya. Saya harus membagikan lagi jiwa entrepreneur nih kayaknya. Kalau Pak Dwi kan dari kuliah sebenarnya ada, cuma terbenam. Iya, terbenam. Kita gali lagi Pak Dwi. Iya. Harus kita sering-sering ngobrol nih untuk bahas itu ya. Bahan itu. Benar. Siapa tahu ada peluang bisnis yang lain yang bisa kita. Kalau saya sama istri, itu kan sering sharing nih. Sering sharing. Dari pandemi itu kita udah memikirkan
buat usaha apa lagi. Kayak kemarin itu buat toko sembako, toko kelontong itu setahun kita memikirkan. Memikirkan 1 tahun, menyiapkannya dan mencari teman yang sudah menjalankan itu. Maksudnya cari referensi. Cari referensi, punya teman, tidak 1, 2, minimal 3 lah. Punya referensi. Akhirnya kita eksekusi, ya walaupun masih boncos, tapi itu kan kita pelajarin. Karena untuk marketing saya nggak marketing begitu, masih organik. Maksudnya nggak pernah marketing punya toko atau apa gitu. Karena penjualannya tuh penjualan sehari-hari kayak snack, beras, air, keperluan rumah tangga, kebutuhan sehari-hari gitu. Dan untuk tahun ini sebenarnya kita harus eksekusi ada usaha, cuma masih mikirin sama istri, berani nggak ya gitu. Boleh tahu tuh apa? Apotek sama klinik. Wah, mantap. Lebih besar lagi dong berarti. Benar, cuma eksekusinya masih setengah-setengah. Kalau dana sama istri udah siap. Udah siap. Tentu. Cuma eksekusinya dan cari yang tepat tuh apa gitu. Karena teman-teman yang lain kan udah jalan duluan. Nah, sama kembali udah klinik untuk perawatan itu udah jalan. Teman-teman, makanya istri, ayo sekarang buka. Iya, kan bisa sekalian buka klinik kecantikan. Berarti ya? Basic istri itu bidan. Di bidan, saya perawat. Sebenarnya itu udah poin plus. Sudah bisa dipakai kan sebenarnya STR-nya. Nah, itu udah poin plus. Saya sendiri, kita sebagai perawat kan bisa buka praktek. Betul. Ya? Bidan juga bisa. Betul. Nah, makanya kita masih belajari untuk izin-izinnya seperti apa. Nggak bisa punya uang, tapi nggak bisa langsung buka itu saja. Benar. Gitu kan, seperti itu. Iya, supaya tetap bisa running seterusnya. Ya tentunya. Itu soalnya usaha itu jangka panjang. Betul. Jangka panjang. Jangan sampai hanya untuk membuka toko sesaat lalu hilang, tenggelam. Benar. Jangan sampai. Saya pernah buka usaha di tempat kerja karena pengen usaha kekinian lah. Waktu apa itu 2017-18 kami sebelum jalan dengan bisa. Waktu itu boomingnya coffee shop. Coffee shop ya. Coffee shop. Tapi senang ngopi nggak? Kalau saya kopi nggak begitu amat, tapi senang ngopi kalau sambil ngobrol. Iya tentu. Kemudian udah jalan nggak nyampe setahun, 8 bulan. 8 bulan karena passionnya bukan kita nongkrong ya. Baru maksudnya kalau punya coffee shop kan harus kita yang nongkrong juga biar kelihatan rame. Iya. Gitu. Kita pulang kerja, saya pulang kerja, jagain warung depan. Percis di sebelah Puri Raharja. Ya, yang di pojok itu. Di pojok barat. Iya, di pojok. Ini saya buka di sana nggak nyampe sama customer saya teman-teman. Iya, saya jual kopi, minuman teh gitu kan, sama makanan yang simpel-simpel lah. Karena istri suka masak, pinter masak lah. Gitu. Akhirnya coba yuk. Gitu. Kita prepping sebelum kita berangkat kerja, prepare dulu. Prepare, dia berangkat, naruh, saya yang buka. Setelah nusuk, kita buka aja tokonya, tinggal istri datang. Gitu. Berarti nggak ngajak barista? Nggak. Itu bertiga sama ipar waktu join. itu. Nggak, joinnya idenya berdua. Ipar karena nggak ada, waktu itu masih kuliah ya. Kuliah, jagain juga bertiga. Kalau nggak saya sampai sore sampai malam, istri. Tuh. Oh wow, berarti cukup lumayan berat juga perjalanan itu kan ya, karena harus kelola sendiri. Yang nyiapin sendiri, yang jaga sendiri, kasir juga. Iya. Hitung keuangannya juga. Bener, kalau saya sama istri belum gampang percaya sama orang. Oke. Ya, karena ada pengalaman buruk. Enggak sih, cuma nggak sesuai rasanya tuh nggak sesuai kita.
gimana? Kayaknya belum puas untuk Bener. belum menyelesaikan sendiri gitu ya? Ya. Iya benar. Kalau udah jalan, sama kayak toko yang kemarin waktu yang di Lombok tuh dapat undangan juga dari Stikas waktu itu, dapat undangan, cuma karena sering bolak-balik Oke. kita udah ke Lombok itu seminggu sekali. Seminggu sekali. Ya, berangkat pulang kerja hari Sabtu, balik hari Minggu. Wow. Ya, naik motor karena merintis kan, Iya. masih punya staff 1 waktu itu. Oh, di Jadinya sana. bermodal CCTV, modal kita terus kunjungan. Kalau misalnya saya libur di hari Sabtu, libur Jumat berangkat, Minggu balik. Terus begitu selama 2 tahun kalau nggak salah. Itu naik Roro. Ferry. Ya, ferry. 4 jam perjalanan. Wow. Berangkatnya Setiap weekend itu tuh ya. Setiap weekend. Jadinya saya di weekend tuh di Lombok. Gitu. Berangkatnya sekitar jam 10 jam 11, nyampainya subuh. Oh iya sih. Istirahatnya di kapal Kapal ya langsung. Oh, baik. Memang pasti akan terbayar segala jerih payah yang sudah dilewati, terbukti dengan terparkirnya. Boleh dibilang? Boleh. Pajero Sportnya. Tadi Pak, kebetulan Pak Ketua Stikas yang menyambut tadi langsung dan beliau kaget dikira external examiner karena biasanya kan yang datang ke Stikas Bersada tamu dari luar itu dengan kendaraan dinas dan juga kendaraan yang memang berbeda dengan yang lainnya. Dan hari ini beliau kaget juga melihat alumninya yang membawa Pajero Sport. Memang. Maunya karena ada request kemarin ya. Takut lagi kena gitu kan. Makanya yang resmi-resmi aja dibawa. Iya, baik. Itu mobil operasional kantor kebetulan. Oh iya, Dan diparkir di rumah. Berarti atas nama CV. Iya, atas nama CV. Baik. Semua aset atas nama CV. Atas nama CV untuk operasional kantor. Iya. Oke. Kemarin saya request gini, bawa dong Harley-nya gitu. Kan gimana ya? Karena saya belum pernah melihat perawat San Mori bawa Harley. Bukan rental ya. Kalau rental kan siapa aja bisa, tapi kalau yang memang punya satu ada tapi bukan Harley. Bukan Harley ya. Ya jadi memang luar biasa, jadi inspirasi Sobat Binus untuk nanti bukan dilihat dari sisi materinya tetapi dari seberapa kuat, seberapa struggle Dharma untuk tetap berada di bidangnya, baik itu perawat maupun di entrepreneur, sehingga jadilah Dharma yang hari ini. Ya. Kalau bisa dikombinasiin dari entrepreneur sama perawat kayak kemarin, banyak kan adik-adik di sini yang entrepreneur yang satu jalur ya. Saya lihat masih satu jalur. Kalau saya kan sudah di luar kan, di luar keperawatan. Maksudnya bidangnya udah di luar keperawatan. Cuma maunya nanti biar sejalur. Oke. Tadi kan sudah ada rencana buat klinik kayak. Iya. Jadi tapi pada saat ini di zaman kampus Merdeka, jadi Mas Nadiem kan bilang bahwa tidak hanya semata-mata di program studi itu saja. Jadi kalaupun nanti seandainya punya peluang lebih besar di bidang yang lain, why not? Gitu ya. Kita bisa buka diri, kita bisa mencari peluang-peluang yang besar untuk bisa menjadi orang-orang yang sukses sesuai dengan kriteria kita. Jadi kalau seperti Dharma punya peluang di bidang marketing, bidang usaha di MS Glow, jadi ditangkap dengan baik sehingga jadilah Dharma seperti hari ini. Tapi tidak untuk pimpinan, jadi Dharma siapa tahu buka klinik, buka rumah sakit juga nanti mungkin ya. Ya, didoain aja dulu. Iya, sekarang nanti siapa tahu jadi. Karena kembali lagi circle kita ya. Circle kita benar-benar cari relasi itu yang benar-benar, makanya kenapa saya dari dulu bermain motor. Ya, dari masih kuliah masih udah bermain motor ya maksudnya. Waktu itu masih pakai fiction. Pakai fiction, beralih ke sisi yang lebih besar dan lebih besar itu. Jadi circle kita nggak lingkup di sana aja. Circle kita banyak. Nambah rekanan. Kadang-kadang kan
teman juga sefrekuensi sama kita. Benar. Siapa tahu zaman sekarang kan kolaborasi ya. Iya. Saya punya ide, sana punya Modal. gitu. Jadinya seimbang kalau sesuai dengan keinginan bersama. Betul. Ya, jadi tidak hanya di satu sisi, jadi mengikuti kegiatan yang positif juga akhirnya bisa menambah peluang untuk berbisnis ya. Benar. Tadi di awal kita sempat singgung circle gitu deh. Ya. Jadi sekarang circle-nya Dharma itu lebih banyak dengan siapa aja? Kalau sekarang dari kemarin tuh banyak sama di motor terutama ya, itu pengusaha. Ya, pengusaha yang mandiri. Maksudnya bukan sambil kerja sambil usaha ya. Maksudnya benar-benar pengusaha pure waktunya usaha, untuk usaha. gitu. Kalau di motoran itu pengusaha dan dokter. Oke, pengusaha dan Dokter. Oke, selain itu mungkin pasti berkoordinasi ataupun berinteraksi dengan Maharani berarti ya? Iya. Owner dari MS Glow-nya. Iya. Berarti hubungan dekat berarti ya? Kalau itu kan circle-nya masih wilayah kekeluargaan dan kerja ya. Nah itu kerjanya kalau circle di motor ya itu kembali lagi di luar dari MS Glow. Ya. Oke, berarti di sini tetap membuat circle untuk di MS Glow-nya dan kita buat lagi circle baru untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan, menambah pengalaman terkait di bisnis. Ya. Wih, berarti sudah berapa tahun berbisnis ya dari SD itu? Sekarang umurnya udah 35. Ya, sekitar 20-an. 20-an berbisnis. Ya, kecil-kecilan lah. Iya, kecil-kecil apapun kan tetap menjadi bos kan. Kecil-kecil. Jadi seberapa penting akhirnya menurut Dharma kita melakukan bisnis atau melakukan usaha? Kembali lagi ke passion kita. Passion itu seberapa penting itu passion. Sama ibaratnya pakai baju dan celana. Itu penting nggak? Penting sekali kan. Penting banget. Karena penghasilan dari bekerja dengan sesuai dengan profesi itu kan sesuai niat kita. Benar. Dari awal kita terjun ke keperawatan, kita benar-benar waktunya 90% itu ke pasien. Benar. 10% itu untuk keluarga. Apapun kejadiannya kita di telepon, on call, kita harus datang, harus siap. Begitu. Kalau di usaha, kita benar-benar fokus 100% ke usaha. 100% usaha. Kalau sudah jalan, berusaha lagi buat cari peluang ke usaha lainnya. Gitu. Ini udah jalan, maksudnya udah autopilot ya. Misalnya udah bisa jalan, udah ada staffnya, jalan sendiri. Kita buat lagi, ya terus diiringi juga dengan modal. Gitu. Tentu. Modalnya tidak harus dari pure diri sendiri, tapi bisa juga ada pilihan di bank, bisa di LPD gitu ya, supaya membantu juga. Siapa tahu mungkin ada sobat Binus cari mau buka usaha, tidak perlu berpikir keras, yang penting sudah siap konsepnya, sudah mau buka usaha apa, sehingga nanti bisa dibantu dari sisi modal oleh bank ataupun LPD. Sekarang kalau Maharani sama Dewadi itu kan dari sebenarnya dia pegangnya dari hulu ke hilir. Dia punya pabrik, dia punya bank. Oh iya, banknya ada di Gatsu ya? Ya, BPR Urban. Urban. BPR Urban. Itu kalau adik-adik Stikas Binasada yang mau benar-benar jadi entrepreneur itu bisa ngajuin proposal. Proposal misalnya pengen usaha itu sampai platform 2M. Oh. Ya. Ada bantuan kerja istilahnya. Maksudnya punya konsep apa, dibantu. Cuma di garis bawahi harus ada anggungan. Oh, ada. Iya. Anggunan aja, tentu ya kan. Beda bank, beda gininya, kebijakannya. Benar. Jadi nanti pasti disesuaikan juga dengan idenya, seberapa brilian idenya. Tentu akan mempengaruhi juga dari pendanaan yang diberikan. Sudah ada peluang nih dikasih sama Kak Dharma. Nanti siapa tahu mungkin Sobat Binus mau ajukan kredit, nanti boleh. Nanti melalui Kak Dharma, boleh ya? Boleh. Kalau nanti saya coba rekomendasi sama Maharani untuk koordinasi kalau ada sahabat Binus yang pengen benar-benar
punya peluang yang bagus gitu. Betul. Oke, lalu kalau dari kegiatan sehari-hari selain berwirausaha apa yang dilakukan? Ngomong anak. Oh, udah ada 2 ya? Udah ada 2 Pak Dwi. Oke. Saya kalau misalnya nggak ke kantor itu nganter anak, jemput anak, ya begitulah. Iya sih, jadi lebih dekat. Lebih dekat. Ya. Waktunya 25 jam sama anak. 25 Iya, 25 jam. Kalau lihat perkembangan anak itu, kita belajar dulu di perawatan anak itu benar-benar terlihat. Iya. Perkembangan anak itu seperti apa. Oh iya, hari ini dia bisa apa? Benar. Hari ini dia cerita apa itu ya? Saya sama istri komitmen nggak ngajak IRT. Berarti di rumah berempat aja? Berempat aja. Sama sekali nggak ngajak IRT, kita kerjain sama-sama. Anak kebetulan udah kelas 4 SD ya. Kita yang udah bisa disuruh-suruh, suruh beli apa, kerjain apa udah bisa. Sudah ngerti lah ya bagaimana mengurus di rumah juga. Di rumah. Makan sendiri juga bisa. Oke, berarti sudah berkomitmen dengan istri bagaimana berumah tangga dan bagaimana berbisnisnya. Iya. Oke, Kak. Nah, tadi kan bercerita tentang bagaimana perjalanan dan bagaimana akhirnya jadi menjadi sebuah usaha. Tentu ada sisi pengalaman buruk ataupun pengalaman yang tidak menyenangkan. Mungkin ada yang bisa diceritakan. Kalau dari usaha lebih baik ya untuk teman-teman binus itu kita siapin matang-matang. Oke. Siapin matang-matang biar enggak di pertengahan jalan. Suatu usaha itu kan kita nggak tahu kapan boomingnya. Oh iya, benar. Suatu usaha kan pengennya biar penjualannya itu bagus terus kan. Iya. Bagus terus. Makanya sama juga untuk kita jual dari produk orang lain, sama kayak saya kan jualan produk orang lain. Ya. Jadinya kalau bisa dari izin pajak itu kita bayar dengan, maksudnya dengan benar-benar, karena PPN dan PPH itu emang udah tertera, sudah jelas. Makanya harus kita bayarkan karena kita penjual ke customer langsung gitu. Makanya kita adik-adik binus harus sebelum usaha itu harus disiapkan dulu. Biar tidak dicari sama pajak. Sekarang kan lagi gembar-gembornya nih sih. sama pajak gitu. Jadi harus siap-siap. Mau nggak mau. Betul. Ya. Karena kalau kita udah keciduk, maksudnya udah dikasih surat itu bukan dari hari itu juga. Maksudnya kita diperiksa dari sebelumnya. Maksudnya kita ditanya sejak kapan mulai usaha. Kalau misalnya kita jawab dari sebelumnya, ya dari sana lah kita diperiksa sampai ditelisik sampai di sedetail-detailnya. Ya. Karena sekarang saya lihat di medsos juga pajak udah mulai aktif. Dari dulu sih dia aktif dari Facebook, Instagram, YouTube, dan sekarang kan TikTok nih mulai lagi jangan belajar juga. Semua makanya untuk yang flexing, untuk yang flexing hati-hati untuk adik-adik binus untuk mau berusaha itu wajibnya disiapkan dulu semuanya, izin lengkap baru eksekusi. Biarpun hal sekecil apapun itu harus disiapkan. Karena kalau omset kita di bawah 500 juta dari pajak itu kita nggak harus bayar kok, nggak harus bayar. Kecuali omsetnya kita 500 sampai 4,8 itu kita kena 1%. 1% dari total omset. Bukan profit ya. Iya. Berarti selain prepare untuk kesiapan dan regulasi, bagaimana perpajakan, bagaimana konsep dari apa namanya usahanya. Penting juga mungkin siap mental juga berarti ya. Kalau mental itu siap nggak siap? Siap nggak siap? Ya siap nggak siap. Kenapa? Suatu usaha tuh tak bilang nggak selalu bakalan ke atas. Ya kadang-kadang dia harus turun dulu ke titik nol, baru dia tiba-tiba naik ke
ibaratnya ke 100 lah. Misalnya limitnya 100 paling tinggi gitu. Sudah ada 100. Nah, di sana dah kadang-kadang godaannya banyak. Tiba-tiba turun lagi atau entah stuck di 100 saja gitu. Kalau kemarin pengalaman pribadi itu dari udah stuck naik ke 100 tiba-tiba turun ke 30 itu udah nggak enak. Karena saya sama istri ada target setiap bulan tuh ada target. Target pasti. Penjualan. Karena dari 100 tiba-tiba ke 30 stresosnya pasti ada. Pasti itu pungkiri. Saya kadang-kadang sama istri mungkin rezekinya di sini. Karma baiknya sampai di sini. Ya, makanya untuk teman-teman binus yang mau berusaha buatlah berpahala yang baik. Ya, pahala yang baik ya banyak cara ya. Ya, berkarma yang baik Berkarma yang baik dari banyak cara. Dari kita kerja dulu saya pernah dikasih tahu. Saya kerja itu ngapain juga usaha udah jalan. Ya mau sebelum resign dari tempat kerja ya. Kita cari pahala, kerja cari pahala. Kalau ibu nyari pahala, ibu digaji nggak? Tak gituin. Kembali. Saya udah mulai resign. Mulai pengen mikirkan resign. Kerja aja dulu juga kan udah lancar. Gitu. Nyari pahala dulu. Gitu. Kalau nyari pahala nggak di sini. Maksudnya dari semua sisi, dari semua kalangan dia bisa nyari pahala. Terus tukang parkir nggak nyari pahala. Kalau misalnya ngomongin itu di rumah sakit kan, dari bantuin orang sakit. Terus tukang parkir nggak nyari pahala, belum ya kan tentu. bantuin kita, nggak ditabrak atau apa. Banyak kok sisi lain. Iya benar-benar setuju. Akhirnya saya liatin gitu, seberapapun usaha yang kita jalanin harus banding lurus dengan apa yang kita perbuat gitu ya. Kalau nggak gitu ya ibaratnya harus semua terima risiko kembali. Kalau udah naik ya syukuri, turun ya syukuri. Iya benar-benar harus siap naik, harus siap turun juga gitu. Gimana cara kita marketing itu untuk promosi. Kalau saya sama istri sama staff juga sering promosi itu nggak dari satu foto, mungkin bisa video, mungkin bisa guyonan. Kayak sekarang kan cara campaigns-nya beda-beda, campaign-nya beda-beda gitu. Jadinya gimana ceritanya kalau misalnya kamu bisa joget-joget ya joget-joget gitu. Kalau misalnya bisa edukasi dengan cara bicara misalnya tata tutorial, bicara tutorial gitu. Jadinya saya fleksibelin sama staff, kalian maunya apa silahkan gitu. Yang penting penjualan naik. Ya penjualan ya pokoknya targetnya setiap bulan ada. Ya mencapai target bulan. Nah, dari godaan-godaan itu yang tadi, cara apa yang sekiranya Dharma merasa paling mampu paling manjur untuk menyelesaikan masalah biasanya? Kalau saya pribadi sama istri biasanya kalau misalnya ada godaan, yang apa nih maksudnya nih? Misalkan ada problema di bisnisnya, ada penurunan penjualan, lalu ada mungkin cancel pembelian, itu biasanya gimana cara mengatasi setiap masalah? Kalau cancel pembelian itu kan udah biasa. Maksudnya customer itu bukan jadi seorang raja sih sekarang. Iya. Customer tuh teman. Kadang-kadang teman curhat kan. Dia tanya konsultasi ini apa. Benar. Dulu kan mau apa Kak gini-gini ada. Sekarang ada kita ibaratnya kita chattingan sama teman ya edukasi juga gitu. Kalau misalnya ada kayak sekarang kemarin-kemarin ada penurunan gitu, kadang-kadang saya sama istri bilangnya ya udah kalau begitu kita lihat dulu untuk bulan depan. Lihat bulan depan kalau analisis lagi. Analisis lagi. Kalau bulan depan kadang-kadang kan kayak kemarin bulannya pendek. Februari. Februari. Ya. Februari itu naik malah.
Oh, Ya, kita nggak tahu, makanya customer tuh nggak tahu kapan dia belanja. tidak kan. bisa diprediksi. Nggak bisa diprediksi. Januari kita turun, Februari kita naik. Kan Februari itu 28 ya. 25 hari ya. 28. Sedangkan Januari kan 31. Betul. 31 ya? Ya. Maret ini masih setengah udah mulai kelihatan sepinya. Sepinya. Itu. Mungkin karena ada dekat hari raya mungkin ya. Nah, itu sangat benar-benar dibilang sangat pengaruh ya hari raya, apalagi besok ini kan mau puasa. Puasa. Kalau di Lombok itu Lebaran baru ramai. Oh. Lebaran puasa tuh dia ngumpulin duit. Setelah Lebaran baru dia belanja sekalian. Berarti istilahnya mereka akan pakai krim nih. Mereka menunda untuk membeli krimnya menunggu Lebaran gitu istilahnya ya? Enggak, kalau di Lombok tuh biasanya kan dia beli paket, misalnya paket wajah, ada serum, ada apa, kita beli paket wajahnya dulu. Oh gitu. Ya, paket wajahnya jadinya perintilan-perintilan yang kecil-kecil itu ditunda belakangan gitu. Ya. Saya kira mereka niat banget untuk mengumpulkan uang sehingga harus menunda pemakaian krimnya gitu. Nah, kalau krim, kalau paket wajah itu kan ada krim pagi, krim malam, toner sama sabun. Oke. Jadinya itu sih wajib. Nah, yang lainnya tuh serum atau apa, banyak ada produknya. Ada masker atau apa. Gitu. Iya, siap. Nah, kalau itu kan tadi strategi menyelesaikan masalahnya. Apa nanti mungkin ada rencana untuk membuat produk serupa secara mandiri? Kalau secara mandiri, kemarin saya sudah koordinasi sama istri lagi. Kalau belum berani. Kenapa? Karena marketingnya itu yang susah. Iya kalau sih. Sekarang kita jualan, emang sih kalau kita jualan pasti ada pembelinya. Kalau produk itu nggak hype, customer itu masih tanggung-tanggung ya. Masih, ini beneran nggak nih? Iya, benar-benar. Ya. Belum kalau misalnya sahabat Binus mau buat produk misalnya produk kecantikan, kebetulan Maharani punya pabrik di Tabanan, di sana kalian bisa maklon. Artinya maklon? Maklon itu punya produk yang misalnya serupa seperti apa bisa dibuat di sana. Misalnya Pak Dwi bawa lipstik, biar lipstiknya kayak gini, kemasannya seperti ini, bisa. Oh, bisa gitu? Bisa. Boleh itu Boleh. Tidak melanggar hukum? Sekarang namanya sih gini ya, nama sama kemasan. Kadang-kadang ada kemasan yang terdaftar, ada kemasan yang enggak. Misalnya ada kemasan yang kucing. Misalnya Pak Dwi mau buat lipstik yang biasanya normalnya lipstik kan ke atas. Misalnya lipstiknya ke samping. Oh, bisa gitu. Bisa. Saya baru tahu nih. Iya. Nanti berarti boleh dong. Misalkan saya mau niatan buat produk, nanti bisa dilihat dulu di sana gitu produknya. Bisa untuk kunjungan kemarin diinfokan kunjungan webcam cuma berjadwal. Berjadwal. Untuk melihat pabrik, untuk konsultasi itu kan udah ada timnya, cuma berjadwal. Oke. Berarti Dharma juga bisa menggunakan akses itu dong, harusnya. Bisa. Untuk saya misalnya pengen main ke pabrik, tapi koordinasi dulu sama staff yang di sana. Biasanya kita tanya dulu ke Mami ya, bilangnya ke Mama Rani. Ke Mami kita mau ke pabrik, tapi kapan? Kenyain jadwal. Soalnya kembali lagi ke belakang-belakang ini karena saking hype-nya ke kosmetik ya, banyak juga yang pengusaha-pengusaha besar pesaingnya. Jadinya pengen buat produk. Sebenarnya dari sabun itu, sabun dari kit hotel tuh dari sana bisa. Ya salah satu peluang untuk melanjutkan di bisnis itu juga. Wow. Nah, lalu kalau nih selama menjalankan MS Glow, produk apa sih yang di counter atau di tokonya Dharma yang paling laris? Kalau yang paling laris di toko ya, itu paket wajah tentunya. Paket wajah. Ya, sama Rejeli. Rejeli itu kayak masker wajah. Kayak masker wajah.
Oke. Berarti kalau misalkan produk seperti itu kan berarti cocok Untuk semua bisa ya? Semua bisa. Oke, berarti siap kalaupun mau mencoba nanti bisa main gitu. Main ke toko aja, testernya di sana ada dari maksudnya dari MS Cosmetics sama MS Men. S-Men. Ya, sama MS Glow Men. Oh ya, MS Men. Ya. Itu kalau produk yang cowok bisa, kita bisa coba di sana ada paket wajah, ada pomade. Pomade juga ada? Pomade ya, ada deodoran sama susu protein. Otot? Iya, yang sahabat binus yang rajin fitness. Ya, kalau protein, proteinnya di sana karena kita berkecimpung dalam bisnis kecantikan, makanya di sana poin plusnya ada susu proteinnya ada kolagennya. Oh, tambah kolagen juga. Ya, lengkap berarti ya. lengkap. Ya. Berarti kalau di Bung Tomo mungkin kalau ada sobat binus mau main ke sana Bisa. di jalan apa? Di Jalan Bung Tomo 1, Bung Tomo 1, Ruko nomor 2. Ruko nomor 2. Ya. Itu untuk yang di Bung Tomonya. Kalau yang di Lombok? Yang di Lombok alamatnya Jalan Akula. Jalan Akula. Ya, nomor 4A. Nomor 4A. Cakra Negara. Cakra Negara berarti di kota ya? Kota. Kalau teman-teman sahabat binus yang ada di sana lurusan Rumah Sakit Risa. Lurus saja. Lurus saja ke barat, ketemu perempatan, lurus lagi. Di sana sudah kelihatan pelangnya. Ya, kelihatan pelangnya, sebelahnya Hotel Aquila. Hotel Aquila gitu. Oke. Berarti Aquila. mudah dijangkau lah ya. Mudah. Kalau di Google Map kelihatan juga. Kelihatan Google Maps semua ada. Kalau di sosial media? Sosial media ada IG-nya ini. IG-nya itu di MS Glow Lombok sama MS Glow Beauty Glowing yang di Bung Tomo. Oke. Lalu kalau mungkin TikTok-nya ada? TikTok. Nah, kalau TikTok sama. Namanya sama juga. Sama juga sesuai itu ya. Sesuai itu. Ya, oke, nanti kalau mau tahu produknya lebih jelas nanti bisa komunikasi di sana. Kalaupun seandainya nanti ada BEM yang mau cari sponsor bisa. Kalau BEM mau sponsor bisa. Bisa. Boleh. Nanti toh juga saya alumni sini. Iya kan. Siapa tahu nanti ada mau disnatalis nih Agustus nanti siapa tahu mau support. Siap. Siapa tahu ada di sponsor utama mungkin. Siap. Kita bisa bicarakan nanti. Tentu, betul. Sesuaikan dengan isian proposalnya isian proposalnya dan apa yang bisa dijual lagi. Benar. Seberapa produk yang bisa dijual oleh. Oke, tentu nanti itu bisa kita bicarakan. Kaliannya sih begitu. Kadang-kadang di lapangan nggak begitu. Pernah kita sponsorin suatu STT di rumah ya. STT. Karena ruang lingkupnya kecil, jadi yang lihat aja enggak, karena saya baru merintis, baru orang tahu saya jualan di sana, jadinya bingung ini siapa gitu. Gitu ya. Di rumah di Tabanan, di Kelamitan khususnya jarang yang tahu. Saya menutup diri, misalnya jualan apa itu menutup diri dulu. Sekarang? Ya, sekarang karena udah ditauin, ya. Di Tabanan nggak buka? Di Tabanan, enggak, karena itu khusus sembako. Tapi ada juga produk-produk kadang-kadang kita kan ada seller ya, seller sama member. Jadinya kita sediain aja. Kadang-kadang biar mereka nggak terlalu jauh ke sini. Biasanya yang reseller itu sebelum kita punya toko yang di rumah, dia ke Denpasar. Kadang-kadang juga mau nunggu. Kapan saya pulang kampung? Nungguin. Nungguin pulang kampung. Mau nggak nunggu? Karena sekarang ada di sana bisa nyari. Cari request tapi. Oke. Ya request dulu. Pas pulang siapin produk. Misalnya ada kurang, besoknya dibawa lagi. Oke. Jadi lebih memudahkan juga dalam pendistribusian ya. Distribusi. Tapi nggak ada rencana buka khusus untuk MS Glow di Keramitan, Tabanan. Cuma gini. Kalau di MS Glow itu satu member, maksudnya satu orang itu bisanya buka satu toko offline. Oh gitu. Ya. Yang di Burdomo kenapa ada? Karena sekalian untuk distribusi. Sampelnya, kadang nggak tahu nih, karena sebuah toko yang saya punya, jadi kan disediain juga. Yang tahu ini apa masuk gitu. Customer yang di Bung Tomo nggak sebanyak yang di Lombok ya. Oh iya, lebih banyak di Lombok. Ya.
Oh, wow. Oh, karena di sini juga mungkin banyak pilihan ya. Iya. Wah. Di sini kalau di Bung Tomo datang barang dari pusat itu kita packing, kita distribusi langsung ke semuanya. Ke reseller, Ke seller, member, agen. member, bedanya apa? Kalau agen itu ke quantity dia. Ah, Kuantitinya biasanya di atas 500-an lah. oh, dibedakan 500 berdasarkan jumlah itu. jumlah, misalnya ada agen yang di Lombok sama di Sumbawa tuh kuantitinya biasanya. Kuantitinya. Ya, ya, ya. Kalau seller paling 3, 4, itu 1 gitu. Member? Member sama. Oh, sama-sama member itu Sama-sama, istilahnya. ya, Oh, oke. member. Berarti di atas agen ada Distributor. distributor, di atas distributor? Udah owner langsung. Oh, udah owner langsung. Berarti kan bersentuhan langsung dengan owner berarti owner, setiap harinya ya. Wih. Iya, ya. Karena di beberapa sosial media kan kemarin Maharani apa namanya? Viral juga. Nah, Dan itu juga bisa jadi inspirasi bahwa orang Bali pun bisa sukses skala nasional, skala internasional. Yang kemarin ke luar negeri itu produk MS Glow juga ya? yang kemana? Paris? Ke Paris ya? Bener ya? Iya. Itu jadinya yang viral kan MS Glow Fashion Week itu kan? Iya, iya. Ya, jadi sponsor gitu. Oke. Dia sebagai sponsor utama. Sponsor utama, oke. Berlaku sebagai sponsor utama dan sekaligus juga sebagai apa? Penyedianya. Apa? Oke. Wow, sampai udah Paris, skala internasional berarti sudah ya. Wih, baik. Jadi setelah ini mungkin Dharma mau apa lagi yang akan dilakukan? Nah, kalau planning peluang itu kita lihat saat ini juga dan bisa eksekusi tahun depan. Sama. Pokoknya kalau saya nemu peluang itu dilihat dulu, dipelajarin. Baru nggak misalnya lihat kayak sekarang kan lagi viralnya produk makanan es krim gitu misalnya. Pengen buka. Kalau orang namanya franchise, udah franchise pasti buntung biasanya. Oke. Iya. Kenapa dia jualan franchise? Orang jualan franchise kan nyari untungnya. Pasti nyari untung. Iya. Kadang-kadang Dia lebih cepat dari sana. Nyari cash flow-nya lebih cepat dia. Kita di lapangan kadang-kadang harus jual berapa cup gitu misalnya. Iya. Kadang-kadang nggak nyampe. Ya. Nggak nyampe targetnya. Nggak nyampe targetnya. Iya. Karena saking menjamurnya sekarang, customer kan bisa nyebar. Iya. Bisa outlet yang mana dia datang. Iya. Apalagi ketika ada ruko kosong langsung ada. Untung hajar. Beda sama Indomaret yang franchise-nya benar-benar emang dia udah jaga dari jaraknya ya. Udah jaraknya. Itu pertimbangan saya sama istri ngapain nggak. Teman-teman banyak sih yang yang buka udah berapa bulan baru ternyata begini. Makanya evaluasi sama rekan sama teman-teman yang udah jualan itu bagus sebenarnya pakai edukasi kita sendiri. Benar. Makanya pengalaman kadang-kadang sesuai apa yang kita dapat misalnya di teori ya berbanding terbalik sama yang di lapangan. Iya, di atas kertas kadang berbeda dengan di lapangan. Iya. Di sini harus laku dalam kertas berapa cup, sedangkan di nyata di lapangan maksudnya di lapangan nggak sebegitu gitu karena saking banyaknya customer itu sekarang udah sekali aja coba gitu aja. Udah tahu rasanya ya udah. Karena tipikal saya pribadi udah nyoba sekali udah nggak mau nyoba lagi. Iya. Konsumen yang seperti ini berbahaya. Biasanya gitu. Kalau nggak anak biasanya minta lagi nggak. Kalau saya nggak. Udah aku pengen tahu nih. Kadang-kadang ada kompetitor yang mirip. Nah itu dicoba gitu. Oh iya, apa sih bedanya gitu apa sih bedanya? Biar tahu juga. Oke, jadi mungkin pengalaman tidak harus kita langsung ambil sendiri, tapi bisa juga dengar dari cerita orang ya. Bagaimana mereka melakukan usaha, termasuk juga seperti hari ini bagaimana Dharma melakukan usaha, menjadi perawat. Sebelumnya juga sempat bekerja dan juga harus rehat dulu 2 tahun sebelum memulai bekerja. Dan akhirnya sekarang full time untuk di berwirausaha. Iya, full time di wirausaha. Dan itu kembali lagi ke fashion diri sendiri. Kalau misalnya pengen ke perawat sekalian. Kalau mau wirausaha
kalian. Iya, gitu. betul. Pilihan kembali ke diri sendiri. Oke, jadi saya mau bilang apa sih? Sama, aduh, saya lupa jadinya. Oke, pesan buat Sobat Binus. Pesan buat sahabat Binus dan teman-teman adik kelas yang seangkatan sampai sekarang, sudah berapa tahun ya? 2007 udah 15 angkatan. Ya. Kalau misalnya benar-benar pengen bisnis di luar keperawatan itu harus lihat peluang, pelajari dulu baru eksekusi gitu sih. Kalau menurut saya kembali ke diri sendiri. Itu Pak Dwi. Kalau misalnya passionnya emang benar-benar di sana, kalau bisa berjalan dengan ya seiringan lah dengan profesi segitu. Maksudnya harus bisa sejalan, harus selaras sama keinginan, dan kembali lagi biar nggak rugi kuliah. Iya benar-benar. Tapi apapun pilihannya itu yang penting kalian bisa berkomitmen. Iya. Pilihan yang sudah ditentukan, komitmen lah. Walaupun sekarang mungkin di kelas sangat rajin, sangat konsisten untuk bisa melanjutkan kuliah, tapi nanti berikutnya ke depan bagaimana tergantung kalian juga. Benar. Kalau sekarang mungkin IPK-nya tinggi, tetapi belum tentu juga itu bisa memastikan bisa menjadi sukses. Ya. Jadi pastikan bahwa selalu komitmen dengan pilihan, lalu cari inspirasi yang banyak, cari pengalaman dari orang-orang yang sudah sukses, supaya bisa menjadi motivasi bagi diri sendiri. Kira-kira kalau Dharma happy nggak sih berwirausaha? Happy. Bener. Happy karena 100% waktunya punya kita. Oke. Ya, punya kita. Iya. Tapi kembali lagi Pak Dwi. Benar. Sumpah profesi. Kembali lagi sumpah profesi. Iya. Profesi kita udah disumpah emang benar-benar 100% kita untuk pasien, untuk perawat. Kembali lagi kalau kalian mau benar-benar ke perawat 100% harus terjun. Kalau ke wira swasta sekalian gitu. Jangan setengah-setengah. Iya. Karena apapun yang kita lakukan tidak baik kalau kita tidak sepenuh hati gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak atas motivasi yang datang hari ini, atas inspirasinya. Semoga Sobat Binus bisa mengambil hikmah yang positif dari cerita-cerita kita hari ini. Saya sungguh sangat antusias, excited untuk syuting hari ini karena ketemu dengan teman lama, ketemu dengan mantan rekan bisnis. Semoga berikutnya menjadi rekan bisnis kembali ya. Nanti kita sering ngobrol lah. Tentu ya. Jadi nanti kita brainstorming dulu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan bersama ya. Oke, baik. Terima kasih Dharma sudah hadir hari ini. Kita tutup untuk pertemuan dari Placenta hari ini. Semoga Sobat Binus bisa tonton sampai habis dan dapatkan cerita-ceritanya. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa.